Oke, baik. Selamat pagi, selamat siang, maupun selamat malam bagi teman-teman semua yang menonton video ini, video pembelajaran kita. Mohon maaf sebelumnya belum bisa berkuliah secara tatap muka online dikarenakan saya di hari Kamis ini ada kegiatan akreditasi, yang mana akreditasi untuk Universitas Indonesia Mandiri, untuk UIM. Jadi kami para tim dosen memang lagi menyiapkan hal-hal yang diperlukan ketika visitasi nanti di tanggal 31 Oktober sampai 2 November. Jadi saya mohon maaf belum bisa bertemu secara daring ya teman-teman, makanya ini saya bikinkan sebuah video pembelajaran yang mana nanti ketika di akhir ataupun di adlink nanti teman-teman bisa mengisi kuis yang sudah saya bagikan, dan kuis itu dianggap sebagai bukti kehadiran di pertemuan minggu kelima ini. Baik, teman-teman, di pertemuan minggu kelima ini kita akan membahas dua topik utama ya. Yang topik pertama terkait membangun ide atau topik penelitian, dan yang kedua nanti kita akan belajar terkait membuat latar belakang penelitian. Nah, topik yang pertama ini terkait ide atau topik dalam hal penelitian, karena kita bicara terkait metode penelitian di sini. Nah, tapi kalau kita bicara terkait topik nih, sebenarnya di pikiran teman-teman, topik itu yang seperti apa sih teman-teman? Nah, topik ini adalah sebuah tema secara umum ataupun area yang menjadi fokus dari suatu penelitian. Topik ini menjelaskan tentang apa yang akan diteliti secara luas. Ini perlu digarisbawahi ya teman-teman ya. Jadi topik itu adalah sebuah tema yang umum ataupun diartikan secara luas. Jadi topik itu gambarannya ataupun cakupannya sangat luas. Eh, misalkan, misalkan topik terkait manajemen sumber daya manusia. Ketika kita bicara terkait manajemen sumber daya manusia ataupun tata kelola sumber daya manusia, di dalamnya itu kan ada proses-prosesnya, ada proses rekrutmen, ada proses retensi, ada proses pengembangan sumber dayanya. Nah, itu kan ada banyak tuh subbab-subbab daripada manajemen sumber daya manusia. Nah, manajemen sumber daya ini diartikan sebagai topik utamanya ataupun topik secara luasnya. Tetapi bagian rekrutmen, bagian pengembangan itu adalah bentuk dari sebuah idenya. Nah, kita masuk ke dalam ide di sini. Ide. Nah, ide itu adalah seperti yang saya sebutkan tadi, ide itu adalah sebuah ini ya, hal yang lebih mengkerucut, yang mana diartikan sebagai gagasan yang spesifik yang diambil dari topik penelitian dan dirumuskan menjadi pertanyaan penelitian ataupun permasalahan yang akan dipecahkan. Jadi di dalam ide penelitian ini itu lebih terfokus ataupun lebih mengkerucut lagi. Ketika kita bicara terkait topik, topik itu adalah suatu persoalan ataupun suatu permasalahan secara luas, secara umum dan secara luas. Tapi kalau di ide itu dikerucutkan lagi menjadi sebuah menjadi suatu hal yang lebih fokus gitu. Ide penelitiannya lebih terfokus. Itu yang membedakan antara topik ataupun ide penelitian. Nah, poin utamanya adalah tentunya penelitian itu dimulai dari ide terlebih dahulu, dari sesuatu yang lebih fokus terlebih dahulu, yang tentunya ini relevan ya. Relevan itu maksudnya ya topik ataupun ide itu harus sesuai dengan konteks administrasi, karena kan kita di jurusan administrasi publik. Ya, karena kita di jurusan administrasi publik, tentunya kalau mau bicara terkait relevan ya topik-topiknya ataupun idenya itu ya terkait kebijakan publik ataupun terkait manajemen pelayanan ataupun terkait tata kelola sumber daya manusia dan lain sebagainya. Itu adalah ide maupun topik-topik yang relevan, dan kemudian ada di sini inovatif. Seperti apa inovatif? Maksudnya ini penelitian itu memiliki keterbaharuan. Keterbaharuan secara apa? Baik secara teoritis maupun secara praktisnya nanti seperti apa. Itu adalah inovatif. Kemudian terukur di sini. Maksudnya terukur adalah ya tentunya dapat diuji dengan metode penelitian yang jelas. Teman-teman sudah belajar minggu kemarin metode penelitian itu ada tiga, ada kualitatif, ada kuantitatif, dan mixed method. Nah, tentunya dari ketiga metode penelitian itu harus terukur ya,
Terukur dalam artian memang dapat diuji dengan metode penelitian itu tadi, bisa kuantitatif, kualitatif, maupun mixed method. Kemudian yang kedua, topik penelitian harus selaras dengan minat. Ya tentu ya, ketika kita bicara tentang minat ataupun passion di sini, ya pastinya penelitian itu kan sebagai suatu proses yang panjang, yang mana proses panjang ini tentu membutuhkan sebuah komitmen. Nah, ketika kalian melakukan penelitian tanpa ada minat, tanpa ada passion ke arah sana, ya kalian sebagai peneliti tentunya mudah kehilangan motivasi untuk melanjutkan penelitian tersebut. Yang mana topik yang diminati itu biasanya membuat proses penelitian lebih apa ya, lebih enak lah kita jalaninnya, lebih menyenangkan dan lebih mendalam. Kalau kita memang suka dengan suatu hal tersebut, makanya ini diperlukan juga harus selaras dengan minat apa yang kita suka seperti itu. Kemudian yang kedua terkait keahlian ataupun expertise ya, ya tentu kita kalau melakukan sebuah penelitian yang diharapkan memang kita memiliki keahlian yang mana akan mempengaruhi kemampuan peneliti dalam memahami teori, memahami metode, dan juga mungkin analisis. Yang mana topik di luar keahlian kita sebagai peneliti dikhawatirkan itu beresiko menghasilkan penelitian yang memang kurang mendalam ataupun bahkan dikhawatirkannya salah konsep seperti itu. Nah, keahlian-keahlian apa ya seperti yang harus dimiliki ya? Mungkin teman-teman ada pengalaman pernah magang di instansi pemerintah misalkan ya, itu bisa digunakan keahlian teman-teman ketika magang itu seperti apa untuk melakukan sebuah penelitian. Nah, ketika kita melakukan sebuah penelitian, tentunya itu terdapat sebuah tantangan umum. Nah, tantangan umum itu kita terkadang sulit menemukan gap ya. Gap ini adalah sebuah kesenjangan antara teori dan seharusnya yang terjadi itu seperti apa. Itu adalah gap. Dan kemudian kita terkadang kesulitan untuk merumuskan suatu permasalahan dan memastikan keterbaharuan itu seperti apa. Nah, itu memang termasuk dalam tantangan-tantangan secara umum ketika melakukan penelitian. Nah, dalam kriteria pemilihan topik, di sini ada tiga jenis sebenarnya dalam kriteria pemilihan topik. Yang pertama yang tadi itu ya minat ya terkait kepassionan. Apakah topiknya sesuai dengan ketertarikan kalian sebagai peneliti? Ya misal kalian tuh suka hal yang berbau terkait teknologi ataupun karena kalian di jurusan administrasi publik, tentunya hal yang berbau teknologi itu tidak jauh-jauh dari e-government. Jika Anda berminat di e-government, ya tentu kalian bisa meliti ataupun bisa fokus kepada kepada transformasi digital, khususnya di sektor publik. Jadi itu memang tergantung passion kalian, maunya di bagian ataupun di sektor apa. Yang terpenting masih relate ataupun masih selaras dengan jurusan administrasi publik, seperti itu. Kemudian yang kedua, relevansi pendidikan ataupun pekerjaan. Nah, kalau teman-teman sudah memiliki pekerjaan ataupun teman-teman yang fresh graduate itu bisa bisa di bisa dikaitkan lah dengan pekerjaannya saat ini. Misalkan topik bisa terkait dengan latar belakang studi ataupun profesi yang teman-teman miliki. Misalkan ya kalian sebagai mahasiswa administrasi publik misalkan yang belum bekerja, yaitu tentunya bisa meneliti terkait hal-hal yang berbau terkait kepablikan seperti implementasi kebijakan, adapun terkait manajemen ke publik dan juga pelayanan publik dan lain sebagainya itu sebagai kriteria dalam pemilihan topik khususnya dalam relevansi pendidikan dan juga bidang pekerjaan teman-teman. Dan yang ketiga tentu ini harus cakupan bidang ilmu. Pastikan topik yang kalian teliti, topik yang kalian buat skripsinya nanti itu masuk ke dalam domain administrasi, khususnya publik ya, administrasi. Misal bisa manajemen publik. Ketika kita bicara terkait manajemen publik itu tentunya membicarakan ataupun membahas terkait kinerja organisasi pemerintah, ataupun di sini terkait kebijakan atau kebijakan publik. Kalau kebijakan publik tentunya kita bahas terkait regulasi, terkait implementasi undang-undang dan lain sebagainya. Atau mungkin pelayanan di sini, pelayanan publik. Pelayanan publik relate apapun termasuk dalam kualitas layanan kesehatan ataupun kualitas pendidikan seperti itu. Nah, itu masuk ke dalam bidang pelayanan. Jadi sesuai dengan cakupan bidang ilmunya.
dalam kriteria pemilihan topik ini. Nah, ketika bicara terkait strategi mencari ide ataupun mencari topik ya di sini ide ataupun topik, yang paling pertama itu adalah yang harus kalian lakukan eksplorasi. Eksplorasi literatur bisa kalian dapatkan di buku-buku yang sudah kalian baca ataupun di internet. Tapi di internet bukan hanya sekedar cari di Google ataupun cari di ChatGPT ya teman-teman, tetapi dicari melalui Google Scholar. Google Scholar ini adalah sebuah mesin pencari seperti Google biasa, tapi karena ini bicara terkait Scholar ataupun artinya dalam bahasa Indonesia ini Google Cendekia ya. Nah, di Google Scholar ini itu ada kumpulan artikel-artikel yang bisa kita cari tergantung apa yang kita inginkan, tergantung topik ataupun ide yang kita cari. Nah, kalian bisa menggunakan Google Scholar ini sebagai tools utama kalian untuk mencari topik ataupun mencari ide yang sekiranya bisa kalian kembangkan menjadi skripsi seperti itu. Nah, mungkin ini saya coba dulu buka linknya. Oke, nah oke masuk ya. Bentar. Oke, misalkan ketika kalian ini di Google Scholar, nah di Google Scholar ini ya, Google Scholar, kalian ingin mencari topik terkait ini misalkan manajemen ASN. Ya udah, kalian cari aja di sini manajemen ASN. Nah, kan banyak nih. Di sini ada manajemen ASN. Oh, ini biasanya buku yang seperti ini. Ini juga buku, ini peran. Nah, ini adalah sebuah artikel. Biasanya judul panjangnya adalah sebuah artikel penelitian yang bisa eh, kalian klik di sini. Nah, ketika kalian klik di sini, oke, ini ada verifikasi dulu. Biasanya nggak ada sih teman-teman, ini cuma kebetulannya kok di bagian saya ada gitu. Ntar ada agak ngelak nih kayaknya. Oke, nah ketika kalian klik tadi ini masuk ke dalam rumah jurnal, ini dikatakan jurnal ya. Nah, gimana cara downloadnya ini? Ada PDF di sini, ini bisa kalian download. Oke, nah seperti ini. Ini adalah sebuah artikel yang mana ini? Ini judul ya, Dinamika Manajemen Aparatur Sipil Negara dalam Membangun Asas Netralitas Menjelang Pemilihan Umum 2024 yang ditulis oleh Anggi Angrita Murti, kemudian Handini Kusuma dan Salsa Rizkika. Ini dari Ilmu Administrasi Negara di Universitas Indonesia. Nah, kalian bisa mendapatkan sebuah insight, mendapatkan sebuah apa ya, sebuah gambaran lah gimana sih penelitian itu dilakukan, tapi ini dalam bentuk artikel seperti itu. Nah, di sini ada abstrak. Abstrak itu memuat isi artikel, isi keseluruhan artikel dan dirangkum. Nah, isi keseluruhan artikelnya itu ada di sini, secara singkat dirangkumnya gitu. Jadi dari 12 halaman ini dirangkum menjadi satu paragraf utuh seperti itu. Nah, ini adalah cara untuk kalian mendapatkan apa ya, mendapatkan ide ataupun mendapatkan referensi ketika ingin menuliskan sebuah penelitian ataupun sebuah skripsi seperti itu. Yang langkah pertamanya adalah mencari artikel. Nah, mencari artikel itu tadi ya dari Google Scholar itu, dari Google Scholar ini, dan kalian bisa mencari apa aja topik yang sekiranya kalian minati, dan juga di dalam Google Scholar ini bisa kita ini ya tahunnya. Misalkan kayak yang tadi nih, yang tadi ini di tahun 2023 nih kelihatan. Tahun 2023 sorry 2024 di sini. 2024 itu dilakukan hasil penelitiannya di tahun 2024. Nah, tetapi kalian juga bisa mencari di sini minimal tahun ataupun rentang tahunnya seperti apa. Nah, biasanya dalam referensi artikel ilmiah itu diperbolehkan menggunakan 10 tahun terakhir. Ketika ini di tahun 2025, berarti minimal referensi yang dicari itu adalah 2015. Nah, kalian bisa cari. Berarti kalau kalian sudah ngeklik seperti ini artikel yang muncul adalah minimal banget di tahun 2015 sampai di tahun 2025 seperti itu.
Ini nanti bisa kalian klik atau kalian telusuri, nanti yang keluar adalah artikel tahun 2015 sampai 2025. Nah, secara apa ya? Secara singkat atau mudahnya itu seperti itu untuk mencari strategi, mencari ide ataupun topik di Google Scholar. Sebenarnya ada banyak tipe-tipe yang mirip seperti Google Scholar, tapi biasanya itu berlangganan ataupun kita harus membayar. Dan kebetulan kampus kita itu belum berlangganan terkait artikel-artikel yang sekiranya dipublish di internasional yang berbahasa Inggris itu belum berlangganan. Tapi memang kalau secara apa ya, secara nasionalnya itu semuanya ada di Google Scholar. Nanti teman-teman bisa coba mengeksplor di dalam Google Scholar ini apa namanya topik-topik apa yang sekiranya kalian minati itu bisa kalian searching di dalam Google Scholar. Nanti kalau memang masih kesulitan mencari atau gimana nanti bisa hubungi saya, nanti saya bisa bikinin tutorial lagi yang saya upload di YouTube untuk mempermudah teman-teman ketika mengakses Google Scholar ini. Nah, kemudian dalam strategi mencari ide, yang pertama kan tadi eksplorasi literatur ya, ini masih dalam Google Scholar, ini juga juga saya screenshot tadi misalkan saya mencari tata kelola pemerintahan yang baik ataupun good governance, dan di sini ada rentang khususnya tadi yang sudah saya jelaskan, mau tahun berapa sekiranya, dan tadi kan saya klik di bagian ini ya teman-teman ya. Nah, kalau kalian klik di bagian ininya, itu akan masuk ke dalam rumah jurnalnya, ke dalam rumah jurnalnya. Tapi kalau kalian klik di bagian sini, ada tulisan PDF. Nah, itu nanti langsung otomatis ke download dan masuk ke dalam laptop ataupun komputer teman-teman semua. Jadi kalau mau secara gampangnya mau download itu klik aja di bagian sebelah kanan paling pojok ini. Seperti itu. Nah, tadi saya jelaskan juga di bagian abstrak, abstrak itu memuat semua hal terkait penelitian yang sudah dilakukan. Tadi kan ada 12 halaman, dan di abstrak itu hanya ada satu paragraf utuh. Nah, satu paragraf utuh itu adalah ringkasan seluruh keisi. Nah, ketika kita ingin mencari sebuah topik yang relevan dengan penelitian kita, sebenarnya itu nggak perlu dibaca semua, teman-teman. Jadi kan ada 12 halaman, itu nggak perlu kalian baca semuanya sampai kalian mabuk mabuk baca jurnal, itu nggak perlu sebenarnya. Yang terpenting kalian baca aja terlebih dahulu abstraknya, karena abstrak itu memuat semua penelitian ada di sini, semua penelitian yang tadi ya, yang tadi kalian klik. Kenapa? Karena dalam abstrak ini memuat importance. Importance ini apa? Urgensi penelitian ini seperti apa? Atau pentingnya penelitian ini seperti apa? Kemudian disebutkan juga gap. Gap itu gap penelitian ya, ataupun kesenjangan penelitiannya seperti apa disebutkan dalam abstrak. Kemudian juga ada objektif ataupun metode. Nah, ini disebutkan juga metode yang digunakannya apa, kualitatifkah, kuantitatifkah, dan lain sebagainya itu disebutkan juga. Dan key finding ataupun temuan, temuan dari hasil penelitian itu apa, itu ada juga di sini. Dan tentu ada implikasi. Nah, sebenarnya dalam abstrak itu sudah mencakup semuanya. Itu tinggal kalian baca aja. Kalau sekiranya relate, sekiranya apa berkaitan dengan topik penelitian kalian, kalian boleh lanjut membaca di latar belakang, kemudian lanjut membaca bagian pembahasan, kemudian lanjut sampai kesimpulan. Kalau memang relate, tapi kalau memang nggak relate, ya kalian boleh skip dan cari lagi artikel yang lain yang memang sekiranya berkaitan dengan topik penelitian kalian. Nah, gampangnya seperti itu, teman-teman. Jadi tidak perlu membaca dari awal latar belakang hingga selesai di kesimpulan semua satu artikel itu sebenarnya tidak perlu. Itu bisa menghemat waktu teman-teman semua untuk mencari lebih dalam artikel-artikel ataupun jurnal yang memang terkait dengan penelitian teman-teman semua. Kemudian yang kedua, masih dalam strategi mencari ide ataupun topik. Yang kedua itu adalah, ini jadi jelek tulisannya. Yang kedua itu adalah rekomendasi dari penelitian sebelumnya. Nah, kalian biasanya mendownload artikel itu tadi yang dari Google Scholar di bagian akhir ataupun di bagian implikasinya ataupun future research di jurnal itu tuh menyebutkan kekurangan dari penelitian yang sudah dilakukan tuh seperti apa. Nah, contohnya ini ya, sebentar. Kalau kita buka tadi yang Google Scholar, oh, oke, yang tadi mana ya? Ini saya ini. Oke, saya langsung klik yang bagian ini ya.
Oke, udah ke download sebentar. Nah, oke ini ya. Ini adalah jurnalnya yang sudah saya download. Masih sama kayak tadi, manajemen ASN. Nah, ini kan abstraknya nih. Terus ke bawah ini ada pendahuluan. Terus dia menyebutkan latar belakang metode kemudian di sini. Dan di sini ada pembahasan-pembahasan sangat panjang. Ada 12 halaman. Terus ke bawah. Nah, ini referensi. Oke, daftar pustaka. Nah, di bagian kesimpulan biasa nih, kesimpulan. Di bagian kesimpulan ataupun implikasi itu biasanya setiap penelitian itu menyebutkan kekurangan dari penelitian ini tuh apa kekurangannya. Nah, di sini dituliskan juga nih, berangkat dari hal tersebut nih, maka tim penulis menyarankan. Nah, kalau menyarankan ini adalah sebuah saran kepada kita pembaca, kalau mau melakukan penelitian yang sama, itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, yang mana hal-hal yang perlu diperhatikan itu tidak terdapat di penelitian ini. Nah, ini bisa kalian baca nih, misalkan tim penulis menyarankan sejumlah hal yang diharapkan mampu menjadi strategi dan penegakan netralitas ASN di lingkungan birokrasi, bla bla bla. Tim penulis berpandangan bahwa bla 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 bla. Nah, dari semua ini itu bisa kalian jadikan penelitian baru, bisa kalian jadikan penelitian baru sesuai dengan hasil keterbatasan penelitian yang kalian baca artikelnya. Nah, itu sebenarnya bisa kalian dapatkan celah-celahnya ketika kalian banyak membaca artikel ataupun jurnal ilmiah seperti itu. Nah, itu adalah strategi dalam mencari ide ataupun topik di bagian kedua. Nah, rekomendasi atau penelitian selanjutnya. Jadi, semakin kalian membaca artikel lebih sering, itu kalian akan mendapatkan sebuah pengetahuan ataupun insight baru, ataupun ini ya, penelitian apa saja yang harus dilakukan ketika penelitian ini mau saya lanjutkan, seperti itu. Nah, itu adalah sebuah apa ya sebuah ide, sebuah strategi untuk mencari ide ataupun topik ketika kalian agak sedikit buntu nih mau meneliti terkait apa. Nah, ini juga nih saya bikin screenshotnya di bagian akhir dijelaskin kalau penelitian ini ada kekurangan dan selanjutnya direkomendasikan terkait ini seperti itu. Masih sama yang kayak tadi. Kemudian masih dalam strategi mencari ide ataupun topik yang ketiga ini adalah spesifikasi masalah. Dalam spesifikasi masalah itu bisa lebih dikerucutkan ataupun difokuskan lagi topiknya ya. Itu akan menjadi sebuah ide kalau kita bicara terkait dikerucutkan lagi dari topik. Misalkan kalian memiliki topik terkait kinerja pegawai di sini. Kinerja pegawai kan sangat luas ya, kalau hanya sekedar bicara terkait kinerja pegawai. Nah, tapi karena ini terlalu luas, kalian bisa mengkerucutkan lagi kemana? Misalkan kalian ingin meneliti terkait kinerja pegawai, tapi lebih kepada ini ya, WFH, dampak WFH terhadap produktivitas ASN. Ini kan lebih mengkerucut nih. Berarti kan kalian meneliti terkait dampak dari WFH ini terhadap produktivitas para ASN itu seperti apa. Jadi tidak ujuk-ujuk kinerja pegawai, karena kinerja pegawai kan sangat luas, mau lari kemana itu kan belum jelas. Tapi kalau sudah dikerucutkan, ya ini kalian bisa lebih mudah untuk melakukan penelitiannya. Jadi ini juga untuk menghindari penelitian yang sekiranya terlalu luas. Kalau terlalu luas, terlalu umum itu kan juga sulit ya kita untuk melakukan penelitiannya. Karena seperti ini misalkan, topik kinerja pegawai negeri itu terlalu umum dan sulit diteliti secara mendalam. Ya benar. Spesifikasi mempertajam fokus. Misalkan kalian ingin melakukan dampak pelatihan digital terhadap produktivitas ASN di Kementerian X. Nah, tentunya harus memiliki lokasi ya, teman-teman. Jangan sampai kalian hanya ingin melihat dampak pelatihan digital terhadap produktivitas ASN di Indonesia, misalkan lah. Kan kalian nggak mungkin keliling ke 38 provinsi di Indonesia untuk mendapatkan datanya. Tapi kalau kalian tentukan lokasinya, misalkan khusus di Kementerian X ataupun khusus di Lampung Selatan, ya tentunya itu lebih spesifik dan juga lebih mudah untuk dilakukan penelitiannya karena tidak terlalu luas seperti itu. Kemudian sumber ide penelitian. Misalkan kalian masih bingung ya, kayak saya tuh kadang masih bingung Pak untuk nyari ide ataupun topik seperti apa, walaupun sudah mencari Google Scholar tadi, udah cari-cari artikel, jurnal, tapi saya juga masih belum menemukan apa yang harus saya eh, teliti untuk deskripsi nanti. Nah, ya pastinya sebuah ide penelitian itu kan tidak
serta-merta muncul secara tiba-tiba ya, walaupun mungkin bisa ya muncul secara tiba-tiba ketika di kamar mandi lagi merenung, oh saya ada terkait topik ini nih, nah itu mungkin bisa aja. Tetapi kan memang ide penelitian itu biasanya berasal dari sumber-sumber yang memang sistematis dan juga terarah. Dan pengembangan ide penelitian itu membutuhkan sebuah kreativitas dan pendekatan secara sistematis. Nah, misalkan di sini ada 3 opsi ya dalam pengembangan ide ataupun topik penelitian. Yang pertama, kalian mengikuti agenda nasional. Agenda nasional seperti apa ya? Ikuti aja tren-tren global ataupun nasional yang sedang terjadi saat ini. Contoh dulu di tahun 2017 sampai sekarang ini Indonesia itu ditargetkan memiliki 100 kota pintar ataupun smart city. Nah, itu mungkin bisa masuk topiknya. Atau yang sekarang terkait makan bergizi gratis yang baru dilaksanakan di tahun 2025 bulan Januari ini. Itu mungkin bisa aja kalian bikin penelitiannya terkait ide-ide makan bergizi gratis itu seperti apa. Karena kan ini juga sebagai salah satu agenda nasional yang memang sering hangat terjadi apa ya berita-berita yang muncul ataupun yang sering dibicarakan. Ataupun dana desa di sini kalau kalian suka terkait sektor keuangan itu bisa menjadi sebuah ide penelitian. Nah, tentunya kalian harus mengikuti dulu agenda-agenda nasional tuh kalian harus terupdate memang dan harus tahu karena sebagai mahasiswa administrasi publik jangan sampai abai terkait isu-isu yang sedang hangat terjadi saat ini. Dan yang kedua di sini tentu ya tentunya berdiskusi ataupun brainstorming kepada siapa saja mau teman kelas kalian ataupun dosen juga bisa ataupun teman di luar kampus itu bisa aja kalian ajak diskusi dan brainstorming di sini untuk apa? Ya untuk berkolaborasi dan tentunya untuk membuka sudut pandang ataupun perspektif baru. Karena kan kalau kita memiliki sudut pandang A, belum tentu sudut pandang kita tuh juga sama dengan orang lain karena sudut pandang orang lain itu kan berbeda-beda. Dengan kita mengetahui sudut pandang orang lain yang berbeda-beda itu tadi, tentunya kan kita bisa mendapatkan ilmu ataupun perspektif baru yang seperti apa. Jadi memang dibutuhkan diskusi ataupun brainstorming. Dan yang ketiga, ini ada inovasi topik. Inovasi topik itu lebih kepada ini ya, memodifikasi ataupun memperbaharui teori. Tapi kalau terkait memperbaharui teori mungkin belum begitu ini ya untuk mahasiswa S1 khususnya di bagian skripsi. Untuk membuatan skripsi mungkin belum terlalu inilah untuk buat teori dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan kalian ingin cepat lulus, jika kalian ingin cepat dan aman, ya pastinya ini ya, ikutin agenda nasional yang sering terjadi, ataupun kita bisa mengikuti saran penelitian terdahulu yang sudah dilakukan penelitiannya. Itu mungkin bisa lebih aman dan bisa lebih cepat untuk dilakukan penelitiannya seperti itu dari sumber ide penelitian ini. Dan tadi kan kita bicara terkait ini ya, gap ataupun research gap, yang mana research gap ini kan sebagai sebuah kesenjangan antara teori ataupun yang seharusnya terjadi di lapangan itu seperti apa. Jadi ada kesenjangannya. Jadi gap itu artinya kesenjangan. Dan gap ini juga ada jenis-jenisnya, ada knowledge gap di sini. Belum ada teori yang menjelaskan fenomena. Dan yang kedua ada evidence gap. Di sini temuan penelitian itu kontradiktif ataupun bertentangan. Misal, ada penelitian terkait efektivitas e-government di desa dan juga di kota. Ketika kita bicara terkait e-government, tentunya kan e-government tuh kalau di kota ya karena infrastrukturnya sudah mending dan sudah terbangun, otomatis efektivitasnya bisa lebih tinggi daripada di desa. Yang mana di desa ini kan kita tahu bahwa kadang infrastruktur terkait jaringan digital dan lain sebagainya belum terlalu memadai. Nah, itu kan terdapat kontradiktif dan bertentangan tuh antara desa dan kota. Nah, ini bentuknya seperti itu. Kemudian juga ada methodological gap, metode yang gap. Misalkan sebuah penelitian itu sudah dilakukan menggunakan metode kuantitatif, tapi menurut kalian ataupun menurut observasi kalian itu juga akan lebih baik dilakukan secara kualitatif atau bahkan dicampur keduanya menjadi mixed method. Nah, itu juga boleh mengidentifikasi research gap-nya terkait metode penelitian yang berbeda. Kemudian ada population gap di sini, yang mana ada beberapa studi memang dibataskan tergantung jenis kelamin, misalkan hanya dilakukan oleh perempuan atau hanya dilakukan oleh laki-laki ataupun juga bisa di kelompok-kelompok tertentu. Nah,
kelompok-kelompok tertentu ini misalkan kalian melakukan penelitian misalkan terkait efektivitas pelayanan publik khususnya di generasi Z di instansi pemerintahan ataupun generasi Z di Lampung Selatan. Nah, tentunya fokus kalian hanya kepada generasi Z. Jangan sampai kalian mewawancara ataupun menyebar datanya kepada generasi baby boomer seperti itu karena nggak relevan lagi. Karena kan kalian ingin meneliti terkait generasi Z-nya. Oleh karenanya di sini adalah population gap. Nah, keempat ini adalah cara mengidentifikasi research gap itu yang seperti apa. Dan ketika kita bicara terkait alur proses pencarian dan penelitian topik, yaitu seperti tadi ya, kita harus mencari ide awal topik penelitian itu seperti apa, kita mengeksplorasi pustakanya melalui Google Scholar, dan kita identifikasi fenomena di lapangan, dan ketika kita sudah melakukan keduanya, kita bisa lanjut kepada rumusan masalah penelitian dan memastikan ini bisa menjadi topik penelitian seperti itu. Nah, tadi kita udah bicara terkait strategi mencari ide ataupun mencari topik yang seperti apa. Nah, ketika kalian sudah mendapatkan ide dan topiknya, pastikan kalian juga membuat latar belakangnya. Karena latar belakang itu ada di bab 1, bab pendahuluan. Ya, kita tahu ya latar belakang itu kan sebagai bagian yang krusial dan apa ya, bagian yang krusial dalam proposal penelitian maupun dalam skripsi itu sendiri, yang mana itu berfungsi untuk memperkenalkan konteks, urgensi dan kesenjangan ataupun gap penelitian terkait isu-isu yang kalian teliti. Nah, mana selanjutnya? Oke, membuat latar belakang masalah penelitian. Yang mana latar belakang masalah adalah bagian awal penelitian itu yang menjelaskan ada 3 jenis. Menjelaskan konteks, menjelaskan alasan logis, dan gap penelitiannya seperti apa. Yang pertama konteks ya. Dalam konteks ini bisa dijelaskan fenomena aktual dalam administrasi publik yang menjadi fokus penelitiannya. Misalkan ingin meneliti terkait inefisiensi dalam pelayanan publik, ataupun ingin meneliti terkait partisipasi masyarakat dalam kebijakan itu seperti apa. Nah, itu kalian jelaskan dulu fenomena yang ataupun isu yang kalian teliti itu seperti apa. Itu yang pertama. Kalian harus menjelaskan dulu seperti apa. Dengan unjuk-unjuk, saya ingin membahas terkait bla bla bla. Jangan seperti itu. Itu harus kalian secara umum dulu. Kalian jelaskan konteks ataupun fenomenanya. Jelaskan kenapa sih alasan penelitian kalian itu apa ya? Kenapa sih alasan penelitian itu penting untuk kalian lakukan? Kok saya ngambil topik terkait ini tuh kenapa gitu? Nah, itu harus kalian jelaskan dulu mengapa penelitian ini penting dari segi teoritis maupun dari segi praktisnya. Kalau dari segi teoritis biasanya secara teoritis itu kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi, misalkan ada menguji teori terkait new public management dan lain sebagainya, ataupun secara praktis deh. Tentunya kalau secara praktis kita akan memberikan solusi ya, kita memberikan solusi kepada kita memberikan dampak yang solutif untuk kebijakan ataupun pelayanan publik misalkan. Nah, itu adalah solusi yang praktis ya. Kalian jelaskan aja dalam alasan logis, kenapa sih kalian harus melakukan penelitian ini secara gamblangnya itu seperti apa. Dan ketiga ada gap penelitian. Gap penelitian itu kesenjangan ya, kesenjangan antara teori atau fakta dengan kondisi yang ideal itu seperti apa. Nah, dalam gap ini sangat penting karena kalian harus menunjukkan ketidaksesuaiannya, ketidaksesuaian antara teorinya harusnya gini, tapi pada faktanya tidak seperti itu. Nah, itu kalian harus menjelaskan secara rinci di dalam gap penelitian. Tujuannya apa ya? Tujuannya untuk meyakinkan pembaca bahwa penelitian ini relevan dan layak untuk dijalankan dan layak untuk dibaca sampai habis seperti itu. Nah, dalam struktur pembuatan latar belakang di sini, struktur ini bicara yang pertama tentunya terkait pembuka ya, konteks umumnya tadi yang seperti saya jelaskan. Yang mana dalam pembuka ataupun konteks umum ini harus dideskripsikan fenomena secara global ataupun secara makro dulu terkait topiknya. Jadi memang kita harus banyak embel-embel ataupun basa-basi terlebih dahulu. Karena kan kita bukan ilmu sains ya, yang mana ilmu sains itu kan to the point, intinya seperti ini, hitungannya begini, hasilnya gini. Tapi kalau kita di ilmu sosial itu tentu kita harus banyak pembukanya terlebih dahulu. Kita harus menjelaskan konteks secara umumnya terlebih dahulu. Dan walaupun kita membuka secara umum, jangan lupa juga menggunakan data-data ataupun fakta-fakta ataupun
apa ya? Ya intinya harus menggunakan data untuk sebagai pengantarnya. Tujuannya apa ya? Tujuannya memberikan gambaran besar sebelum masuk ke dalam masalah inti ataupun spesifikasi masalahnya. Dan yang kedua, kalian harus menjelaskan juga fokus masalahnya, konteks spesifiknya seperti apa. Ini ada contoh nih, berdasarkan survei awal di Bandar Lampung, 40% pengguna mengeluh tentang proses verifikasi dokumen yang memakan waktu lebih dari 3 hari. Nah, ini kan masuk ke dalam fokus masalahnya. Masalahnya tuh ada apa sih? Saya mau niti ini tuh masalahnya tuh seperti ini gitu. Nah, jadi kalian harus mempersempit cakupan ke dalam konteks yang lebih spesifik, lebih fokus gitu. Dan juga tetap sama seperti yang pertama, seperti pembuka itu harus disertakan data-data empirisnya seperti apa. Jangan sampai kita bicara tapi tanpa ada data, itu sama aja kayak ya ya bahasa sekarangnya omon-omon, ya itu sama aja kayak omon-omon karena itu tanpa ada data. Kalau penelitian tanpa ada data ya tidak dipercaya itu konkret atau tidaknya. Yang ketiga, nah masih sama nih, data dan teori ataupun teori pendukung. Sajikan data-data empiris dan teori untuk memperkuat masalah. Misalkan karena tadi di sini diangkat masalah ini ya, masalah ini pelayanan publik ya berarti. Ini masalah pelayanan publik. Nah, berarti kalian bisa menggunakan teori efisiensi pelayanan punyanya Osborne di sini. Nah, kalian harus menggunakan teori-teori juga karena di sini kan harus menggunakan teori untuk memperkuat masalah. Jadi teknologi yang seharusnya memangkas waktu layanan hingga 50% bla bla bla. Nah, berarti kan ini tidak sejalan nih. Teorinya bisa memangkas secara efisien tapi pada kenyataan di lapangannya tidak gitu yang terjadi di Bandar Lampung misalkannya seperti itu. Itu tetap harus menggunakan teori ataupun data dukung karena memang fenomena itu harus harus dihubungkan dengan teori ataupun konsep administrasi publik itu sendiri. Dan yang keempat, tak lain tak bukan adalah gap di sini. Kita harus menunjukkan kesenjangan penelitian. Tunjukkan celah antara harapan ataupun teorinya dan realita di lapangannya itu seperti apa. Jadi memang harus dijelaskan ya celah-celahnya, celah pengetahuan ataupun praktik yang memang belum terjawab di penelitian sebelumnya. Misalnya kebijakannya ada, tapi kondisi idealnya sesuai teori itu nggak ada. Nah, itu bisa dijelaskan research gap-nya seperti apa dalam struktur penyusunan latar belakang. Dan yang terakhir tentunya ya solusi ya. Solusi solusi bukan dalam artian penelitiannya selesai, enggak. Maksudnya solusi di dalam latar belakang, yang mana ini terdapat urgensinya juga di bagian solusi dan signifikasi ini. Ini harus menjelaskan bagaimana penelitian ini akan mengisi gap tersebut. Jadi kalian melakukan penelitian ini, mengisi kekosongannya itu seperti apa, itu harus kalian jelaskan. Nah, misalkan seperti ini. Penelitian ini akan menganalisis dampak integrasi sistem SIAP 2.0 terhadap waktu verifikasi dokumen sebagai solusi yang inovatif. Nah, itu kalian jelaskan. Saya nih penelitian ini mau ngapain dan mau mengisi kekosongan yang seperti ini. Nah, itu harus dijelaskan. Ini memang ada lima struktur ini ya, struktur penyusunan latar belakang yang baik itu kalau bisa yang seperti ini. Oke, contohnya ya misalkan kalian mengambil topik terkait dampak sistem zonasi terhadap efektivitas PPDB. PPDB itu penerimaan mahasiswa baru ya teman-teman, bukan yang PSBB COVID kemarin. Takutnya kebalik gitu. Yang pertama konteks umum, kalian jelasin dulu. PPDB itu apa? PPDB berbasis zonasi di Indonesia bertujuan untuk bla 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 gitu. Ketika kalian sudah menjelaskan secara umum, kalian masuk kepada masalahnya seperti apa. Ketika kalian menjelaskan secara umum, nah, namun di kota A, 30% siswa masih terdaftar di sekolah lintas zonasi. Nah, ini kan menjadi sebuah permasalahan yang harusnya PPDB itu eh, menerima mahasiswa yang sekolahnya di mana dan diterima mahasiswa yang dekat-dekat situ, tapi pada kenyataannya ataupun pada masalahnya terdapat 30% siswa masih terdaftar di luar lintas zonasi. Ini kan sebagai sebuah masalah. Nah, kalian jelaskan masalahnya. Kemudian kalian tuliskan juga research gap-nya. Penelitian sebelumnya hanya melihat kepatuhan orang tua tanpa menganalisis peran pengawasan dinas pendidikan. Nah, ini gap sebelumnya. Berarti kan nanti kalian isi juga signifikasi dalam research gap-nya itu seperti apa. Misalkan penelitian ini ataupun studi ini akan mengevaluasi efektivitas pengawasan sebagai kunci keberhasilan dari zonasi. Nah, ada 4 ya. Bentar.
Oh, ini sama ding, berarti yang bagian kelima tadi ini masuk ke dalam signifikasi. Jadi memang ini sebagai contoh aja, dalam contoh baiknya itu yang seperti itu harus ada konteks umum, ada fokusnya, riset gap, dan juga ada dalam solusi untuk signifikasinya itu seperti apa. Nah, tetapi dalam latar belakang ini tentu terdapat beberapa kesalahan umum misalkan. Kesalahan umumnya itu ya terlalu luas ya. Masalah yang diangkat itu terlalu luas seperti yang tadi saya jelaskan. Misalkan diambilnya di Indonesia, padahal kan kita nggak mungkin ya keliling ke 38 provinsi daerah. Kita hanya bisa mengambil di kantor-kantor tertentu. Nah itu kan tidak boleh terlalu luas masalahnya. Kemudian tanpa ada data ya, kita kalau bicara harus ada data-data yang kita dapatkan. Jangan sampai kita tuh secara subjektif aja tanpa didukung sebuah bukti, dan juga kita tidak menemukan kesenjangan ataupun gap lah. Kalau kita tidak menemukan kesenjangan kesenjangan gap ataupun tidak menemukan apa ya permasalahannya, untuk apa dilakukan penelitian seperti itu. Nah, apa saja sih latar belakang yang baik itu? Yang pertama, ya ada fakta ataupun isu aktualnya ya, memiliki fakta-fakta dan disertai dengan data tentunya dan teori pendukung, dan menunjukkan gap penelitian. Ini saya ulangin lagi, gap penelitian, dan juga menjelaskan kontribusi yang solutif, misalkan secara teoritis maupun secara praktis ya kalau yang poin keempat ini. Kemudian ditulis dengan alur logis dan mudah dipahami. Itu yang terpenting dalam penulisan latar belakang. Nah, kemudian kesimpulan ya, ketika kita bicara terkait kesimpulan ya pastinya top materi pada hari ini adalah topik penelitian itu harus menjawab why. Kenapa? Kenapa sih penelitian ini penting, dan metodenya seperti apa, itu harus dijawab dalam topik penelitian kalian. Dan juga bisa menggunakan kombinasi literatur ya maupun fenomena dan diskusi untuk menemukan gap penelitian itu sendiri. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman, perkuliahan pada hari ini, yang nanti kalian juga harus mengerjakan kuis. Kalau nggak salah nanti ada 10 soal yang harus kalian kerjakan itu sebagai absensi untuk pertemuan minggu kelima. Nah, misalkan ada yang ingin kalian tanyakan, ada yang belum jelas, itu boleh berdiskusi dengan saya di @link. Kita memanfaatkan ini ya platform yang sudah kita miliki di Sevima @link. Nanti kalian bisa membuat diskusi di situ. Nanti kita akan berdiskusi di situ kalaupun ada yang belum jelas. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Terima kasih. Selamat mengerjakan kuisnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.